Dari dulu ada istilah gold digger, pencari emas. Mungkin zaman sekarang ada modifikasi-modifikasinya, cari cuan dan sebagainya, tapi akhir zaman ini orang fokusnya sama uang, keuntungan. Apapun yang bisa membuat kita makin kaya secara materi. Tapi Yesus tidak pernah menjanjikan itu. Yesus fokusnya sama yang tidak terlihat, sama-sama bilang yang tidak terlihat. Kita bicara iman, iman ini sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Tapi ini sesuatu yang sangat nyata. Boleh next, thank you. Kita nggak akan kemana-mana, kita tetap di Petrus, tapi izinkan saya sejenak pindah ke Ibrani. Definisi iman, iman adalah dasar, sama-sama bilang dasar. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak bisa lihat, tapi kita bisa berharap. Nah, Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kita bisa berharap kepada Yesus, karena kita punya iman, ada amin? Jadi sederhananya seperti itu, kalau masih bingung iman, pengharapan, kita bisa berharap kepada Yesus, karena kita punya iman. Kalau kita nggak punya iman, kita nggak mungkin berharap kepada Yesus, kita nggak mungkin percaya kepada Yesus, kita nggak mungkin ke gereja pagi ini. Kecuali yang mau bertobat, habis ini kita bisa doa. Tapi pada umumnya, kita butuh iman untuk bisa berharap. Kamu sendiri mendefinisikan iman begini, iman adalah kepercayaan. Tapi bukan hanya percaya, pengabdian. So ketika Anda bilang saya orang beriman, kita bukan hanya saya percaya doa saya dijawab, no. Saya mau mengabdi kepada Tuhan. Kepercayaan dan pengabdian ini tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau kita beriman sungguh-sungguh sama Tuhan, mau doa kita dijawab, mau doa kita belum dijawab, bahkan tidak dijawab, kita tetap beriman. Ada amin? Nah, sebelum saya lanjut, ini tidak lama waktunya, jadi saya mau encourage, saya tidak tahu ada atau tidak. Seandainya ada yang sedang main HP, tolong ditutup dulu. Ada amin Bapak Ibu teman-teman? Kita hormati hadirat Tuhan. Kalau ada yang main HP di sebelahnya, tolong dipukul pahanya. Oke, ada beberapa bunyi saya dengar. Kita di gereja waktunya nggak panjang Bapak Ibu, 1,5 jam, 2 jam. Setelah ini kita punya banyak waktu untuk melakukan yang lain, tapi pastikan pagi ini duduk diam di kaki Tuhan, ada amin? Alright, sekali lagi iman dan pengharapan, berkaitan erat. Kita bisa berharap kepada Tuhan Yesus karena kita memiliki iman sama Tuhan. Pagi ini saya pengen bahas tentang iman, pengharapannya di lain waktu. Next, thank you. Hanya ada 3 poin sederhana untuk pagi ini. Pertama, iman bicara tentang masa persiapan. Sama-sama bilang persiapan. Iman yang benar, sekali lagi iman yang benar, karena ada iman yang salah. Iman yang salah fokusnya diri sendiri. Kesembuhan saya, kekayaan saya, doa saya dijawab, terobosan. Tidak selalu salah, tapi berpotensi salah. Nah, iman yang benar, fokusnya sama perkara-perkara yang kekal. Kehidupan yang akan datang. Bukan berarti di dunia hidupnya sembarangan, main-main, enggak. Tapi justru ini masa persiapan. Tolong bilang sebelahmu, masa persiapan. Wah, itu bunyinya masa persiapan. Kenapa kita jaga kekudusan di bumi ini Bapak Ibu? Supaya nggak masuk neraka, tidak sepenuhnya tepat. Kenapa kita melayani Tuhan? Karena saya mau balas kebaikan Tuhan. Oh iya. Kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan. Kenapa kita hidup benar, hidup kudus? Selain memang itu perintah, sejatinya kita sedang mempersiapkan diri kita untuk kehidupan yang akan datang. Banyak yang bilang hidup cuma sekali, sejatinya tidak. Setelah ini orang percaya, tutup mata, buka mata, ada kehidupan yang berikutnya. Makanya bangun manusia rohmu. Manusia akhir zaman fokusnya sama fisik ya. Tempat gym makin banyak Bapak Ibu teman-teman. Fokusnya sama prestasi. Tempat-tempat akademi, pelatihan tambah banyak. Dan gak selalu salah, sebagai anak Tuhan kita juga harus jaga kesehatan. Kesehatan jiwa juga penting. Tapi dasarnya roh. Bangun manusia rohmu. Silakan Anda kejar mimpi, silakan Anda kejar apapun, pekerjaan, usaha, bisnis, karir. Tapi fokus utama pikiran kita seharusnya tertuju hanya kepada perkara-perkara surgawi, kepada Tuhan Yesus. Dan
Bagi sebagian, aduh susah ya. Karena sekali lagi ini tidak terlihat. Ini sesuatu yang bagi sebagian abstrak. Ini sesuatu yang gimana? Kalau bilang persiapan ya saya mempersiapkan masa depan ya saya nabung yang banyak. Sekali lagi tidak salah Bapak Ibu. Saya mau persiapkan hari tua saya olahraga biar sehat. Tidak salah. Tapi ada satu hal yang jauh lebih berharga nilainya. Persiapan iman kita, bangun manusia roh kita. Dan saya bersyukur saya jadi anak Tuhan, saya bersyukur jadi kepunyaan Tuhan karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar kita untuk jaga iman, no. Ada jaminan, ayat 5 menuliskan begini, yaitu kamu, saya, Bapak, Ibu, dan teman-teman, yang dipelihara dalam kekuatan Allah, sama-sama bilang kekuatan Allah. Tolong lebih semangat, kekuatan Allah. Kita punya kekuatan Bapak Ibu tapi terbatas. Saya yang 10 tahun yang lalu lebih kuat dari yang sekarang. Mungkin. Tapi kekuatan Allah tidak terbatas. Ada kekuatan Allah yang memelihara kita, the power of God. Jadi ketika Anda fokus sama iman, fokus sama perkara yang kekal, ingat ada kekuatan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ada kekuatan Allah yang tidak terbatas. Sekali lagi saya izin mundur sedikit. Kekuatan kuasa Allah yang tidak terbatas itu bukan sekedar untuk menjawab doa kita. Bukan sekedar untuk memulihkan, memberikan mujizat. Yes, saya percaya dalam nama Yesus itu bisa terjadi. Tapi lebih dari itu adalah menjaga iman kita tetap murni buat Tuhan. Itu kekuatan yang ilahi. Kekuatan yang supranatural yang sekali lagi adalah jaminan kita yang percaya sama Tuhan Yesus. Jaminan kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran. Izinkan saya sampaikan ini Bapak Ibu teman-teman. Tidak pernah rugi hidup dalam ketaatan. Ada amin? Tidak pernah rugi menghidupi kebenaran. Tidak pernah rugi ikut Tuhan Yesus. Saya suka istilah ini, bukan cuma mengikut tapi mengiring. Saya sebagai musisi saya mengiringi banyak penyanyi. Dan satu tujuannya, penyanyinya harus nyaman. Kalau penyanyinya saya main drum buat dia, saya bikin musik buat dia, penyanyi itu harus enak nyanyinya. Dan saya pikir ini relate banget, relevan banget sama perjalanan kita mengikut Yesus. Bukan masalah kita yang nyaman, tapi Yesus yang harus disukakan oleh kehidupan kita. Kita bisa ke gereja setiap hari Bapak Ibu. Don't get me wrong, jangan salah paham, saya sangat menghargai anak-anak Tuhan yang masih muda, yang sudah berumur, setia ke gereja melayani. Kita bisa ke gereja, kita bisa melayani. Tapi bicara mengiring Yesus itu levelnya berbeda. Karena tidak semua orang yang ke gereja mengiring Yesus. Tidak semua orang yang ke gereja, yang melayani, memiliki iman yang benar. Yang fokus sama perkara yang kekal. Sekali lagi saya harus tegaskan bukan berarti kita main-main di bumi. Bukan berarti kita hidup seenaknya aja, nanti ada hidup yang berikutnya. Karena kalau kita menyalahpahami poin ini, kita jadi, mohon maaf, ngapain saya hidup lagi? Mendingan mati aja. Kehidupan yang berikutnya jauh lebih indah. Yes, memang jauh lebih indah. Tapi sekali lagi ini masa persiapan. Jadi jangan mau buru-buru dipanggil Tuhan. Saya dan istri kami tidak hanya melayani anak muda oleh anugerah Tuhan, kami juga beberapa kali ketemu orang-orang yang lebih tua dan saya berdoa tidak ada di sini, tapi sebagian orang-orang tua yang sudah berumur yang kami temui, mereka kayak nggak punya semangat lagi Bapak Ibu. Sedih banget. Sudahlah, sudah habis waktu saya. Udah sekarang yang muda-muda aja. Dari satu sisi regenerasi itu selalu baik. Tapi di sisi yang lain harusnya tidak semudah itu menyerahnya. Harusnya tidak semudah itu mundurnya. Selama masih ada nafas dari Tuhan, selama masih hidup, artinya kita masih dipersiapkan. Ketika kita dipersiapkan sama Tuhan, kuncinya cuma taat. Ikut aja Tuhan mau bawa kemana. Apapun yang terjadi tetap setia sama Tuhan Yesus. Karena ini masa persiapan, bangun manusia rohmu. Pikirkan perkara-perkara yang kekal. Segala sesuatu yang kita lakukan di sini harus ada dampak yang kekal. Makanya melayani itu tidak pernah salah selama motivasinya benar. Karena ketika kita melayani fokus kita Yesus, tapi kita juga mempersiapkan generasi. Kita juga menjadi teladan buat generasi dan bukan hanya generasi yang lebih muda. Saya dan istri kami berkali-kali ketemu anak-anak muda yang
Berdoa buat orang tuanya mati-matian. Waduh, gak terhitung air matanya. Dan Tuhan bicara sama saya, anak muda pun bisa jadi teladan buat yang lebih tua. Jadi buat Bapak Ibu teman-teman di sini yang mungkin Anda sedang berdoa untuk generasi yang lebih senior, tetap semangat, jadi teladan. Ini masa-masa persiapan yang indah untuk kita fokus sama Tuhan, tapi juga berdoa sama Tuhan Yesus biar kita bisa jadi teladan yang baik untuk orang lain. So, masa persiapan. Next, thank you. Masa pencobaan, nah ini poin utama hari ini. Ayat 6 menuliskan begini, bergembiralah, sama-sama bilang bergembiralah. Tentu Bapak Ibu teman-teman tahu bergembira gimana ya. Ketawa, loncat, teriak. Ketika Alkitab menuliskan bergembiralah atau terjemahan lain menuliskan bersukacita, ini bukan kata-kata kiasan, bukan kata-kata hiperbola, tapi memang secara harafiah bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu, saya, Bapak, Ibu, teman-teman, seketika harus berduka cita akan oleh berbagai-bagai pencobaan. By the way, saya tidak mau pukul rata buat Bapak, Ibu, teman-teman yang datang pagi ini dengan kondisi yang baik-baik saja. Praise the Lord. Saya baik-baik saja, keluarga saya baik, keuangan saya baik, pekerjaan saya baik, pelayanan saya baik, puji Tuhan. Tapi setahu saya, dan memang terjadi, kalau Anda sungguh-sungguh ikut Tuhan, pasti ada pencobaan. Karena sekali lagi ini masa persiapan. Dalam masa persiapan ada proses. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Ini kayak paradoks ya, bergembira, berduka cita. Tapi sekali lagi, kalau kita fokusnya perkara yang kekal, which is adalah Tuhan Yesus sendiri, kita jadi tahu memilih yang benar seperti apa. Dalam duka cita, tetap bisa bersuka cita. Versi terjemahan sehari-hari Indonesia menuliskan begini, pengharapan itu membuat kita sangat bersuka cita. Ada patternnya ya, bergembiralah, diterjemahkan sangat bersuka cita. Kalau sangat artinya lebih dari sukacita yang biasa Bapak Ibu. Ya, orang senang kan ada levelnya ya. Senang yang biasa aja, kurang senang banget, sangat senang. Dituliskan sangat bersukacita. Walaupun dalam hidup yang sementara ini ada banyak peristiwa menyedihkan. Karena kita sedang mengalami berbagai kesulitan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama-sama bilang kehendak Tuhan. Dan kalau Anda tidak kenal hati Tuhan, ayat ini kesannya bilang Tuhan jahat banget kok mengizinkan, bahkan menghendaki berbagai kesulitan. Tapi enggak apa-apa, ada tujuannya. So, saya catat 2 poin. Dalam masa pencobaan, pertama berjaga-jaga, sama-sama bilang berjaga-jaga. Ini yang di akhir zaman ini beberapa anak Tuhan agak lengah, ya. Apalagi yang sudah ikut Tuhan belasan puluhan tahun, jadi kurang berjaga-jaganya. Saya ini penggemar sepak bola, jadi saya tahu gimana sebuah tim yang luar biasa hebat bisa kalah sama tim underdog. Sama tim yang mungkin payah tanda kutip. Kenapa? Defense-nya gak kuat. Banyak anak Tuhan di akhir zaman, saya berdoa tidak terjadi di tempat ini. Kita semangat menyerang, melayani. Memberitakan Injil. Wah bayar harga buat Tuhan, ayo on fire. Berjaga-jaganya kurang, defense-nya kurang. Tapi Alkitab mengingatkan kita untuk berjaga-jaga. Pertama, jangan sampai jatuh dalam pencobaan yang tidak perlu terjadi. Ada pencobaan yang Tuhan izinkan, ada pencobaan yang sebetulnya gak perlu terjadi. Dalam bahasa sehari-harinya kita aja yang cari-cari masalahnya. Ya, misalnya terjebak dalam hubungan yang mohon maaf, beda kepercayaan. Itu bukan pencobaan dari Tuhan, enggak. Beberapa teman-teman muda di sini kenapa tersenyum-senyum seperti itu saya tidak tahu. Buat om tante mungkin ini gak relate, tapi om tante, bapak ibu, saya juga dan istri, melihat dengan mata kepala sendiri, ada yang sudah menikah puluhan tahun, kandas juga. Betapa pentingnya kita berjaga-jaga. Roh penurut daging lemah. Saya melihat dengan mata kepala sendiri orang yang luar biasa ikut Tuhan. Setelah puluhan tahun mundur tiba-tiba. Dalam hati telat banget mundurnya. Telat banget, ibarat masuk kolam renang udah basah sampai kepala-pala. Mundur lagi dari Tuhan. Aduh, mengerikan. Tapi setan tahu kelemahan kita. Setan itu bodoh, tapi sayangnya dia tahu kelemahan kita. Kita nggak perlu fokus sama kelemahan kita fokus sama kekuatan Tuhan.
Tapi please berjaga-jaga. Jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan yang tidak perlu. Pencobaan yang bukan dari Tuhan, pencobaan yang bukan Tuhan izinkan, pencobaan yang gak punya pengaruh buat iman kita. Pencobaan yang dari Tuhan akan bikin kita naik level, iman kita makin strong, makin kuat. Iman kita makin fokus sama Tuhan. Tapi pencobaan yang kita cari-cari sendiri, ini ciri-cirinya. Buang-buang waktu aja. Gak ada faedahnya, gak ada gunanya, buang-buang waktu aja. Saya dan istri kami mengalami kehilangan. Mungkin saya bisa share di lain waktu. Itu sesuatu yang di luar kuasa kami, di luar kendali kami. Sehingga ketika kami mengalami itu, kehilangan anak tepatnya, saya jadi tanya sama Tuhan, Tuhan ini di luar kuasa kami, di luar kendali kami sudah lakukan yang terbaik. Istri saya sudah istirahat di rumah, saya sudah udah luar biasa deh. Kami sampai pindah ke apartemen supaya nggak perlu naik tangga. Dan Tuhan izinkan terjadi kehilangan. Ini di luar kendali kami, artinya apa yang Tuhan mau ajarin nih? Apa yang Tuhan mau ajarkan buat kami? Saya percaya ada pencobaan yang memang kita nggak kuasa untuk menolaknya, terjadi juga. Tuhan izinkan orang tua saya bercerai. Saya berani bilang saya nggak punya salah dalam hal itu Bapak Ibu. Saya masih kecil kok, masih SMA waktu itu. Seandainya saya punya kuasa saya akan satukan lagi mereka. Tapi itu pencobaan-pencobaan yang betul-betul Tuhan ini berat banget ya. Tapi pasti ada maksud Tuhan nih. Pasti ada rencana Tuhan. Berjaga-jaga supaya kita bisa jatuh ke dalam pencobaan yang memang harus terjadi. Yang memang dari Tuhan. Yang memang Tuhan izinkan. Dan sekali lagi, bergembira. Saya gak akan bosan ngomong ini. Kalau Anda gak kenal hati Tuhan, ayat ini kayak gak nginjek bumi ya. Gimana sih lagi dicobai, lagi dalam masa pencobaan bergembira, bersuka cita. Ini ayat maunya kemana sih gitu. Dunia kan mengajarkannya gitu. Kalau menang bersuka cita, kalau kalah berduka cita. Patternnya gitu aja. Kalau sukses senang, kalau gagal sedih gitu. Tapi kan firman Tuhan tidak semudah itu. Tidak, mohon maaf ya istilahnya, tidak semurahan itu. Firman Tuhan punya dasar, punya nilai yang jauh lebih tinggi. Bergembira ketika dalam pencobaan. Kenapa? Next, poin terakhir. Karena ini masa pemurnian. Sama-sama bilang pemurnian. Ikut Tuhan dimurnikan setiap hari. Saya nggak pernah puas dimurnikan sama Tuhan. Dan saya ngomong ini bahaya banget. Saya harus share sama Bapak Ibu. Dalam kondisi yang baik-baik saja, tiba-tiba saya bisa berantem sama istri saya nggak penting. Berantemnya nggak lama, 10 menit, 15 menit, tapi besar. Habis itu baikan lagi. Betul-betul harus berjaga-jaga ya. Betul-betul harus dimurnikan. Ketika kita di gereja, ketika kita melayani, rasanya kudus banget. Oh hadirat Tuhan indah banget. Tapi masa pemurnian ini berlangsungnya setiap saat. Justru terjadinya seringkali di tempat-tempat yang gak terlihat sama orang banyak. Dalam kasus saya terjadinya ketika saya berkendara. Saya ini orangnya masih kurang sabar Bapak Ibu, makanya saya masih berproses ya. Kalau ada pengendara yang sembarangan, aduh pengen saya edukasi gitu. Mental nggak sekuat itu, suruh turun berantem nggak berani juga, enggak. Cuman secara daging paling nggak gue buka kaca gue teriakin tuh orangnya gitu tuh. Saya gitu dulu. Sampai sekarang udah lumayan berkurang, bersyukur punya istri yang sabar. Bersyukur. Tapi saya tahu harus dimurnikan terus. Iman yang benar, sekali lagi nggak boleh ketinggalan keterangan yang benar. Iman doang nggak cukup, iman yang benar. Harus dan akan terus dimurnikan seumur hidup kita. Sekali lagi saya mau ngulang pesan yang sama buat Bapak Ibu yang sudah berumur senior. Selama Anda masih hidup, masih akan terus dimurnikan. Makanya jangan pernah ngomong, Om mah orangnya begini, Tante nih gini dari dulu, saya nih gini, saya gak bisa berubah. Yes, diri sendiri gak bisa berubah, tapi kuasa Tuhan bisa mengubah Anda. Harus mau berubah. Jangan marah saya ngomong gini ya. Buat saya ini perubahan yang sangat wajar terjadi. Saya main musik dari umur 2,5 tahun. Dan ada banyak perubahan yang harus terjadi. Karena kalau skill saya kayak anak 2,5 tahun terus, ya gak maju-maju. Itu cuma ngomongin musik, cuma ngomongin keterampilan duniawi. Ini kita bicara tentang iman. Iman yang benar harus dan akan terus dimurnikan. Jadi ketika Anda dalam masa persiapan,
dalam masa pencobaan, jangan mundur, jangan menyerah. Karena tujuannya adalah memurnikan iman kita. Versi AMD-nya menuliskan begini, cobaan-cobaan ini menguji imanmu dan membuktikan bahwa imanmu sungguh nyata, sama-sama bilang nyata. Artinya ada iman yang sebetulnya nggak terlalu nyata, kita ngaku-ngaku aja saya beriman, buktinya mana, nggak ada bukti nyata. Tapi Alkitab mengajarkan kita untuk punya iman yang nyata sama Tuhan. Hal ini seperti memakai api untuk membuktikan bahwa emas itu murni, emas diujinya dengan api. Tetapi bahkan emas murni pun dapat dimusnahkan. Emas murni dapat dimusnahkan. Maka iman lebih berharga, sama-sama bilang lebih berharga. Lebih berharga daripada emas. Ketika imanmu terbukti murni, hasilnya adalah pujian dan kehormatan dari Allah ketika Yesus Kristus datang. Again, di akhir zaman ini, dunia mengarahkan kita untuk cari pujian yang banyak. Ayo dong, puji saya. Ayo dong. Secara tidak disadari adalah sembah saya. Manusia pengennya dipuji. Bukan yang di sini, di luar sana. Yang di sini enggak. Banyaknya tuh maunya dipuji. Apresiasi saya dong. Tapi Alkitab mengajarkan begini. Ketika kita melakukan yang benar, puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan itu datangnya langsung dari Tuhan Yesus. Dan buat saya ini menggetarkan hati saya. Again, as a musician, saya dipuji banyak orang oleh anugerah Tuhan. Dan saya cuma bisa bilang puji Tuhan. Saya nggak bisa bayangkan, I cannot imagine the moment ketika puji-pujian, kemuliaan, kehormatan ini datang dari Tuhan Yesus. Nggak akan kuat kita. Aduh, luar biasa sekali Bapak Ibu teman-teman. Ketika imanmu terbukti murni, hasilnya adalah pujian dan kehormatan dari Allah ketika Yesus Kristus datang. Sekali lagi saya mau bilang jangan menyerah. Jangan mundur dari iman Anda. Saya undang tim musik maju ke depan. Jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Iman yang benar menghasilkan puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan yang datangnya dari Tuhan Yesus. Mari kita fokus sama perkara yang kekal, Bapak Ibu teman-teman. Dalam masa persiapan, dalam masa pencobaan, dalam masa pemurnian, jangan pernah mundur dari Tuhan. Next, terakhir. Ini kesimpulan saya pagi ini. Apapun yang pernah terjadi dalam hidup Anda, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun yang sedang terjadi. Makanya saya nggak pernah nanya apa kabar, karena saya percaya datangnya beda-beda ya. Ada yang lagi senang, ada yang lagi kurang. Apapun yang sedang Anda nantikan, dan apapun yang akan terjadi, kita nggak pernah tahu hari depan. Tapi kita tahu ada Tuhan Yesus di sana. Iman kita harus terus bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Pengabdian kita harus semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Saya tidak biasanya melakukan ini, tapi pagi ini saya rindu kita deklarasi sama-sama supaya surga dan neraka mendengar. Boleh taruh tangan kanan Anda di dada dan bilang, saya siap mengabdi buat Tuhan. Iman saya akan semakin kuat sama Tuhan. Haleluya, mari kita pejamkan mata. Tuhan Yesus, Kau segalanya buat kami Tuhan. Saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu, teman-teman yang pagi ini mengalami pergumulan. Buat Anda yang pagi ini punya pokok-pokok doa. Percaya bahwa dalam Tuhan selalu ada jawaban. Tapi sekali lagi fokusnya bukan doa saya harus dijawab. No. Tapi fokusnya adalah bagaimanapun jawaban Tuhan atas doa saya, iman saya harus tetap kuat. Pokok doa pertama pagi ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang sedang dalam masa haleluya.
dalam masa persiapan. Sampai lupa saya. Ketika Anda sedang disiapkan, jangan pernah mundur dari Tuhan. Ketika Anda sedang dipersiapkan, rendahkan hati serendah-rendahnya, buka hati seluas-luasnya. Tuhan berikan kekuatan untuk Bapak Ibu teman-temanku yang pagi ini sedang dalam masa persiapan. Dalam masa-masa yang gak mudah, dalam masa-masa yang sepertinya kok gak ada perubahan ya. Tapi bukankah begitu yang terjadi dalam masa persiapan? Seorang atlet dipersiapkan di tempat yang tidak terlihat, yang penontonnya gak banyak. Ditempa, dilatih. Ketika sudah siap, tampil di hadapan banyak orang. Sebagian orang rindu melayani, rindu dipakai Tuhan. Tapi ketika Anda dalam masa persiapan, jangan buru-buru mau pelayanan dulu. Dipersiapkan dulu aja, nggak apa-apa. Banyak yang bergumul untuk pasangan hidup, tapi ketika Anda sedang dipersiapkan, it's okay. Tuhan akan berikan di waktu yang terbaik. Hidup ini bukan kompetisi. Mungkin orang lain sudah punya apa yang Anda inginkan. Sudah punya banyak hal yang Anda hanya bisa mimpikan. Tapi hidup ini bukan kompetisi sekali lagi. Fokus saja sama apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Berikutnya saya mau berdoa buat Bapak Ibu teman-teman yang sedang dalam masa pencobaan. Which is terjadinya bahkan mungkin setiap hari. Tapi Alkitab mencatat begini, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Tapi Tuhan Yesus kita luar biasa. Saya gak akan doa banyak di poin yang ini. Tapi ada satu hal yang Anda harus lakukan ketika Anda dalam masa pencobaan yang sebetulnya biasa-biasa aja ini. Terus ucapkan, terus gaungkan, terus teriakan, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Gak ada yang bisa mengalahkanmu, gak ada yang bisa menandingimu. Engkau luar biasa Tuhan. Ketika kami mengalami pencobaan-pencobaan yang biasa-biasa saja ini, kami mau pastikan mata kami tertuju sama Tuhan Yesus yang luar biasa. And last but not least, untuk Bapak Ibu teman-teman yang sedang dalam masa pemurnian, Anda harus dimurnikan Bapak Ibu teman-teman. Karena kita goalsnya, fokusnya adalah bertemu muka dengan Sang Raja Agung. Dengan penguasa hidup kita Tuhan Yesus Kristus yang begitu sempurna, yang begitu mulia. Makanya selama di bumi, it's okay untuk terus dimurnikan. Saya menghargai Anda punya kepintaran, punya keahlian, punya bakat, talenta, bahkan karunia rohani. Tapi tanpa hati yang murni sia-sia Bapak Ibu teman-teman. Pagi ini saya berdoa, kita mau rendah hati dan bilang sama Tuhan, Tuhan murnikan saya. Murnikan saya, bentuk saya semakin serupa dengan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. 1 menit terakhir ini mari Bapak Ibu berdoa secara pribadi sama Tuhan. Anda yang jarang berdoa, yang jarang ngobrol sama Tuhan, yuk bangkitkan rohmu yuk. Hidupkan imanmu yuk. Mulai ngobrol sama Tuhan, Dia nyata kok. He is real, Dia nyata. Dia bukan kata orang. Dia ada di hidupmu, Allah Roh Kudus ada dalam hidupmu. Bangun hubungan, bangun relasi. Relasi yang tidak cari keuntungan, tapi mencari pribadinya. Yesus. Yuk berdoa yuk, tidak ada yang berdiam diri di ruangan ini yuk. Kita berdoa yuk. Hidupkan yuk ibadah ini pagi ini, atmosfermu Tuhan Yesus menguasai kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus. Memiliki iman yang benar Tuhan. Pengabdian kami kuat sama Tuhan Yesus. Kami bukan orang-orang yang mundur. Kami bukan orang yang setengah-setengah ikut Tuhan. Kami mau ikut Tuhan seumur hidup kami.
sampai Engkau dapati kami setia Tuhan Yesus. Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus mampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.